Shalom, berjumpa kembali di bab kedua dari materi perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Ya, baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah berpergian ke luar negeri? Nah, apa yang membedakan Anda dengan orang lain? Apa ciri atau penanda Anda bila dikenali bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang Indonesia? Apakah melalui agama? Enggak ya? Belum bisa mungkin ya. Apakah bisa melalui kartu tanda penduduk kita? Ya, mungkin Anda bilang, oh bisa, sudah mulai bisa. Ya, dan semua memiliki kartu tanda penduduk. Tapi enggak semua kan, yang belum usia 17 tahun bagaimana? Ya, paspor? Ya, paspor bisa dimiliki siapa saja ya, termasuk bayi pun punya paspor. Dan tertera lambang Garuda Pancasila ya di halaman depan, di cover dari paspor kita, yang menandakan bahwa itu adalah Republik Indonesia. Jadi identitas diri itu penting ya. Identitas ini disebut dengan national identity atau identitas kewarganegaraan kita. Dan orang itu dikenal dari nama, alamat, jenis kelamin kan begitu, biasanya agama dan sebagainya. Dan itu identitas diri yang seperti tadi saya katakan. Dan untuk identitas yang dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dan sekelompok orang itu ya. Identitas nasional ini penting nggak Bapak dan Ibu? Sangat penting ya tentunya identitas nasional tersebut ya. Nah, di setiap negara yang merdeka, berdaulat, sudah dapat dipastikan berupaya untuk memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal negara-negara lain ya. Kita akan belajar tentang konsep identitas nasional. Nah, kembali lagi kita akan melihat bahwa kata identitas nasional itu terdiri dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas itu berasal dari kata identity, bahasa Inggrisnya. Dan di Kamus Maya Wikipedia Anda bisa search, Anda bisa lihat sendiri bahwa dikatakan, ditulis di sana, identity is an umbrella term used throughout the social science to describe a person's conception and expression of their individuality or group affiliation, such as national identity and a culture identity. Jadi itu adalah identitas seperti sebuah payung begitu ya. Dan di dalamnya itu baik itu untuk mengekspresikan identitas secara individual atau grup, seperti national identitas atau identitas nasional, maupun kebudayaan, identitas kebudayaan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu berarti ciri-ciri atau keadaan khusus dari seseorang atau yang dikenal dengan istilah jati diri. Nah, sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, salah satu identitas yang penting yang harus dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia untuk dapat mengaplikasikan dan melaksanakan hak dan kewajiban kita apa? Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir, apa identitas nasional yang baik bagi seorang warga negara Indonesia untuk kita bisa melaksanakan hak
dan kewajiban kita. Ayo, kira-kira apa gitu ya? Banyak ya? Banyak, tapi kali ini saya akan membahas tentang ini dia. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, ini adalah salah satu identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang memiliki pendapatan atau penghasilan secara tetap. NPWP ini atau nomor pokok wajib pajak ini berlaku seumur hidup ya Bapak Ibu, dan setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan itu wajib memiliki NPWP berapapun penghasilan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang berpikir bahwa loh saat ini saya masih dapatnya UMR, kalau toh pun lapor pajaknya nihil, masih nol. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, good citizen, Bapak Ibu sebaiknya memiliki nomor pokok wajib pajak. Sekalipun itu nantinya akan dilaporkannya nihil-nihil ya, artinya nol, tidak ada pajak yang disetorkan karena memang pendapatan atau penghasilan kita itu belum bisa dikenai pajak ya. Karena begitu kita memiliki NPWP ini adalah merupakan sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban kita di dalam perpajakan tentunya di negara Indonesia ya. Kalau saya kembali ke dalam firman Tuhan, itu dikatakan apa yang menjadi milik kaisar diberikan kepada kaisar, yang milik Tuhan dikembalikan juga kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, sudah pernah mendengar ayat tersebut, dan saya tidak akan membahas lebih jauh, tetapi setidaknya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, berikutnya adalah kita membahas tentang kata nasional yang berasal dari kata national, bahasa Inggrisnya. Di dalam Oxford Advanced Learner Dictionary itu dapat diartikan seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam layar, di depan layar, connected with a particular nation, shared by the whole nation. Itu salah satu artinya. Juga bisa own, control, or financially support by the federal or government. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nasional itu artinya kebangsaan, bersifat kebangsaan, berkenaan dan berasal dari bangsa sendiri, meliputi sebuah bangsa. Jadi nasional itu berbicara tentang bangsa, tentang kebangsaan dari seseorang ya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional itu lebih dekat dengan arti jati diri. Ya, ini ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Itulah yang disebut dengan identitas nasional. Jadi identitas nasional inilah yang akan membedakan Bapak Ibu dan saya sebagai warga negara Indonesia beda dengan warga negara dari bangsa lain. Kita akan memasuki pembahasan tentang identitas nasional. Bapak Ibu, identitas nasional bagi bangsa Indonesia ini sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Ya, semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu, bangsa Indonesia itu, mohon maaf ya saya sedikit batuk. Bangsa Indonesia itu jati diri tersebut itu tersimpul di dalam ideologi dan konstitusi negara. Ideologi negara kita Pancasila ya Bapak dan Ibu. Sedangkan konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia yang disingkat dengan UUD NRI 1945. Bapak Ibu melihat gambar Pancasila di situ. Nah, Pancasila ini apakah Pancasila ini sejauh ini telah dipahami ya, dihayati dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua sore hari ini. Kita mempertanyakan, Bapak Ibu mungkin bisa berpikir, kemudian juga mulai menganalisa dan coba memahami apakah masyarakat Indonesia ini telah memahami, telah menghayati, bahkan mengamalkan Pancasila, dan apakah mereka sudah, masyarakat Indonesia maksud saya ya, berkepribadian Pancasila, memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Nah, pembeda di sini yang dimaksud adalah kekasan positif ya, jangan berpikir yang negatif gitu, karena seharusnya yang membedakan bangsa kita dengan kita orang Indonesia dengan bangsa lain adalah kekasan kita, dan kekasan itu haruslah yang positif yang dikenang oleh bangsa-bangsa yang lain, bukan yang negatif ya. Jadi ciri bangsa yang beradab, yang unggul, yang terpuji. Nah, bukan hal-hal yang kekasan negatif. Dan seperti yang kok Indonesia ini yang bagaimana ya, bangsa yang masih pendidikannya kok nomor sekian dari antara semua semua negara, atau yang masih terbelakang, atau ada hal-hal yang lainnya yang tidak terpuji. Nah, kita sih nggak bisa menutup mata istilahnya, atau kita juga nggak bisa menghindari pandangan maupun pendapat orang lain pada saat melihat ciri khas atau kepribadian orang Indonesia yang mungkin belum memahami dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Saya pernah berpergian ke negara Israel waktu itu, dan itu adalah perjalanan pertama saya pergi ke negara Israel. Pada saat melakukan tour, saya mendengar, bahkan sampai hari ini saya mengingat, tour guide itu mengatakan begini, orang Indonesia itu berbeda dengan orang-orang dari turis dari negara lain. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah orang Indonesia ini kurang tertarik terhadap sejarah-sejarah. Kalau diceritakan sejarahnya dari sebuah bangunan, monumen, atau museum, kurang tertarik. Katanya lebih senang berbelanja gitu Bapak Ibu, lebih senang berbelanja, terus cepat lapar gitu katanya ya. Wah, waktu saya mendengar pertama kali seperti itu, rasanya kepingin bagaimana gitu ya, kepingin protes tapi nggak bisa, karena memang pada kenyataannya masyarakat kita memang ada yang begitu, bahkan cenderung banyak gitu ya. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia ya harus bisa menerima bahwa itulah masyarakat Indonesia di mata para pemandu wisata di Israel pada saat itu gitu ya. Ya, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya masih ingat itu sampai hari ini ya. Ya, tapi baiklah, saya berharap ke depan generasi ini akan jauh berbeda begitu tentunya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat di mana nih tadi, berikutnya kita akan melihat faktor-faktor yang membentuk dari identitas nasional. Nah, ini dia, ini adalah faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Ada primordial, sakral, tokoh, moto kita, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan.
ini adalah hal-hal yang menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Dimana kalau kita lihat bahwa kita pernah mengalami penjajahan dulu, ya, negara-negara yang pernah menjajah Indonesia itu negara mana saja, itu bisa turut memberikan sumbangsih bagi pembentukan identitas nasional dari sebuah warga negara, ya. Jajahan, contoh nih, jajahan kolonial Belanda tidak sama dengan jajahan kolonial Inggris. Akan berbeda sekali ciri khas dari warga negaranya, ya. Kemudian perkembangan ekonomi dan kelembagaan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, kemudian ketatanegaraan yang ada saat ini di Indonesia, itu juga akan menjadi faktor pembentuk bagi identitas nasional kita saat ini, ya. Nah, yang pasti saudara dan saya, kita semua adalah Indonesia dan kita Pancasila, ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat sumber secara historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Itu semua tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, tentang bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini adalah identitas nasional Indonesia, Bapak dan Ibu. Bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ini adalah identitas nasional kita, ya. Bendera kita sangsaka merah putih, ya, atau bendera sang merah putih. Bahasa kita bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila. Harus hafal lo ya semua ya. Dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang diciptakan oleh siapa Bapak Ibu? Masih ingat ya? Oke, betul. B.R. Supratman, ya. Semoga semua masih ingat. Dan masih biasa Bapak Ibu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia berapa stansa? 1, 2, 3 stansa. Dan bagaimana sikap kita pada saat menyanyikan lagu kebangsaan negara kita? Saya percaya Bapak Ibu dan saya juga pada saat kita mendengar intro lagu kebangsaan negara kita, pasti Bapak Ibu dan saya akan mengambil sikap berdiri tegak dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap bangsa kita Indonesia. Dan itu merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang ini karena ada tugas dari saya untuk Bapak Ibu mulai secara mandiri ya belajar. Bahwa saya akan memberitahukan saja bahwa untuk bendera negara itu sudah ada undang-undangnya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Mulai dari pasal 4 sampai pasal 24. Itu sampai arti warnanya, ukurannya, begitu tiang benderanya, itu semua ada. Yang pasti dalam pengaplikasian kesehari-harian Bapak Ibu dan saya pada saat kita mengibarkan bendera di rumah kita masing-masing tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, Bapak Ibu dan saya tidak mengibarkan bendera yang warnanya sudah lusuh, yang sudah pudar. Bapak Ibu memastikan bahwa bendera kita itu merah dan putih, ya, bukan merah jambon, bukan merah keoranyean, putih ya Bapak Ibu, bukan putih off-white atau putih krem, begitu, bukan. Jadi kalau warna bendera kita udah mulai memudar, sebagai warga negara yang baik, Bapak Ibu harus mengganti bendera tersebut. Dan kita akan kibarkan bendera kita. Kita harus tahu kapan mengibarkan bendera penuh, satu tiang penuh, dan kapan kita harus mengibarkan bendera hanya dalam posisi setengah tiang. Dan itu beda arti Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dalam perundang-undangan yang saya sudah sebutkan tadi di atas ya. Juga bahasa negara kita itu diatur dalam undang-undang, tetap Undang-Undang Nomor 24, tapi saya akan memberitahukan pasalnya, yaitu pasal 25 sampai 45. Itu tentang bahasa Indonesia. Nah,
Makanya sampai di perguruan tinggi pun Bapak Ibu tetap belajar bahasa Indonesia, ya, karena itu adalah bahasa negara kita. Sedangkan lambang negara itu diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 juga, mulai dengan pasal 46 sampai 57. Dan lagu Indonesia Raya itu diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 dari pasal 58 sampai 64. Bapak Ibu bisa dilihat pada layar, saya memberikan dua link di situ, dua link YouTube mengenai sejarah bendera dan juga lagu kebangsaan. Bapak dan Ibu bisa membuka ya kedua link ini, karena ini banyak akan menceritakan tentang identitas nasional Indonesia, dan akan lebih menarik dan jauh lebih menyenangkan bila Anda melihat kedua link yang saya berikan ini. Apakah hanya dua ini saja? Bila Bapak Ibu ada waktu, tentu saja Anda boleh mencari yang lainnya untuk memperkaya dan membuka wawasan kita tentang identitas nasional Indonesia. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan beranjak kepada slide berikutnya, yaitu tentang tantangan identitas nasional. Tentu saja identitas nasional ini memiliki tantangan, Bapak Ibu. Artinya, nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara itu mulai luntur saat ini karena adanya perkembangan globalisasi, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak faktor yang mempengaruhi sehingga nilai-nilai ini mulai menjadi luntur. Ya, saya bisa itu dalam slide yang Bapak Ibu lihat itu ada contoh seperti rendahnya semangat gotong royong, ya. Kemudian kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, karena masih banyak orang yang berpikir ngapain bayar pajak sesuai, toh nanti dikorupsi. Nah, toh nanti begini, perkembangan di negara kita fasilitasnya loh tetap aja dari tahun ke tahun, padahal pajaknya udah banyak. Kita bisa mendengar 1000 macam alasan untuk seperti kita tidak usah membayar pajak gitu ya Bapak Ibu. Tetapi buat saya itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Yang benar adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai warga kerajaan Allah, kita yang sudah mengerti kebenaran, kita wajib untuk melakukannya dengan baik dan benar, membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Kesantunan juga akan menjadi isu tersendiri, kepedulian pun juga menjadi isu tersendiri. Nah, Bapak Ibu, saya rasa dengan masa pandemi COVID-19 saat ini, kita kembali diingatkan dengan nilai-nilai seperti itu, ya. Itu salah satu positifnya COVID-19 ini adalah semangat gotong royong itu dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Pada saat kita menghadapi masa sulit seperti ini, saya melihat di banyak di media sosial ya, teman-teman kita mulai menunjukkan kepedulian dan empati mereka terhadap sesama warga Indonesia dengan memberikan bantuan apa yang mereka bisa berikan. Tidak hanya bantuan secara fisik, tetapi juga bantuan secara moral. Mereka memberikan bantuan dukungan, semangat, support buat teman-teman yang mengalami masa yang sulit, ya, dan mendoakan mereka supaya mengalami terobosan. Ini adalah kesempatan yang baik buat Bapak dan Ibu untuk mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan berpraktek kepada kehidupan berbangsaan Indonesia ini. Tapi terlebih dari itu, yaitu nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita bersama percayai bahwa sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak bisa berdiam diri. Ini saatnya kita menunjukkan kepedulian kita, kasih Kristus terhadap yang lain.
Dan kemudian tantangan yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Itu terlihat jelas ya, contohnya perilaku di jalan raya ya, perilaku jalan pintas lah, pokoknya maunya shortcut, mau cepet gitu. Terus kemudian eh, kalau anak sekolahan mungkin apa ya, nyontek, tapi nggak cuma sekolahan deh ya nyontek, ada dan nyontek-nyontek dalam hal-hal yang lain juga bisa itu ya. Terus plagiat. Nah, nanti Bapak Ibu pada tugas akhir Bapak Ibu calon sarjana ini ya, Bapak Ibu akan menulis karya ilmiah. Tentunya Anda harus jujur, tidak boleh menjadi plagiator. Ikuti langkah-langkah menjadi seorang penulis yang jujur dan yang baik itu bagaimana ya, diikuti semua. Tidak disiplin. Nah, disiplin itu dari mana? Berangkatnya bukan dari orang lain, Bapak Ibu. Disiplin itu berangkat dari diri kita sendiri ya. Kemudian nilai kejujuran. Nah, saat ini banyak sudah luntur kebiasaan merokok di tempat umum. Nah, ini bahkan Bapak Ibu bisa searching ya, bisa mencari nanti. Banyak sekali perda yang diturunkan, peraturan daerah yang diturunkan mengenai kebiasaan merokok di tempat umum. Harusnya di tempat-tempat umum itu kalau Bapak ada orang yang merokok, dan itu bisa dikenakan denda dan bisa dikenakan pasal juga gitu ya. Bahkan membuang sampah pun itu sudah ada pasalnya, Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia yang beridentitas nasional, kita itu mengikuti ya aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada itu ya. Tidak bisa hanya melalui persepsi kita masing-masing, tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatunya di negara Indonesia ini ada perundang-undangnya, ada undang-undangnya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih senang, lebih menghargai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, tidak bangga terhadap prestasi bangsa sendiri ya. Nah, ini yang lebih jelas lagi adalah lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mulai memberikan argumen dalam hal ini seperti ini. Wah, produk dari negara lain jauh lebih berkualitas, jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan produk dari bangsa Indonesia. Ya, di satu sisi mungkin hal itu benar Bapak Ibu, tetapi sebagai bangsa Indonesia, kalau kita selalu mencintai produksi dalam negeri, produksi bangsa Indonesia, itu juga akan memacu nanti kualitas ya. Kualitas-kualitasnya akan menjadi lebih baik nanti ke depannya. Karena sekarang saya lihat produk-produk Indonesia itu sudah disukai oleh bangsa-bangsa. Buktinya banyak sekali merek-merek yang produk-produk yang bermerek Indonesia itu yang dibuat di Indonesia. Bahkan produk merek-merek yang Bapak Ibu lihat merek itu ada dari luar negeri, ternyata pabriknya ada di Indonesia. Nah, itu sebenarnya kita tidak kalah ya. Kita memiliki daya saing gitu ya. Dan kita harus bangga terhadap kerja keras dari bangsa Indonesia. Terus kemudian, nah ini bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Ini memang kalau saya lihat terutama di bidang pendidikan, fenomena ini sedang terjadi saat ini di masyarakat Indonesia. Mereka lebih senang kalau putra-putrinya lebih cakap, lebih pintar menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah yang di Indonesia itu banyak banget Bapak Ibu ya. Nah, saya memiliki pengalaman pribadi Bapak Ibu mengenai hal ini. Mungkin pengalaman saya ini agak sedikit kontroversial ya, tidak sama dengan orang tua yang lainnya, karena memang pada kenyataannya kami membesarkan anak-anak kami, putra-putri kami itu dengan justru menggunakan bahasa Indonesia lebih dahulu. Kita lebih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Nah, nanti pertanyaannya begini Bapak Ibu, loh Bu, nanti anaknya tidak bisa bahasa asing? Enggak juga Bapak Ibu, ternyata anak-anak saya cukup cakap menggunakan bahasa asing.
bahkan lancar banget, kalau saya boleh bilang lebih pinter dari mama papanya gitu bahasa asingnya dibandingkan saya, anak-anak saya lebih pinter gitu. Dan yang menariknya lagi dalam hari-hari belakangan ini, anak-anak saya itu yang sudah notabene ya udah ada yang selesai kuliah, juga ada yang sedang kuliah lagi gitu. Mereka mulai berbicara dalam bahasa daerah, dan walaupun kaku ya mungkin awal-awalnya, tapi sebagai orang tua saya bangga anak-anak saya mau belajar bahasa daerah, karena bagaimanapun juga kami orang Indonesia, kami memiliki keberagaman itu ya. Kemudian menyukai simbol-simbol asing daripada lambang-lambang simbol-simbol bangsa sendiri, lebih mengapresiasi, lebih seneng nyanyi lagu-lagu asing dibandingkan dengan lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah sendiri. Nah, ini jadi PR ya Bapak Ibu, buat anak-anak kita, buat generasi berikutnya. Kita semua punya kewajiban untuk melestarikan, ikut melestarikan. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu juga tahu ya lagu-lagu daerah, kemudian lagu-lagu nasional. Kita nggak melupakan itu, lagu-lagu itu ya. Nah, ini tantangan ya yang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana seandainya Indonesia tidak memiliki identitas diri? Wah, pertama yang pasti ya, agar bangsa Indonesia pasti tidak dikenal gitu oleh bangsa lain karena nggak punya identitas. Dan apabila kita tidak dikenal bangsa lain, maka kita tidak dapat melanjutkan perjuangan untuk eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrah kita. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah bangsa atau negara itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara bangsa tersebut. Jadi bila tidak ada identitas, maka tidak ada keberlangsungan hidup. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat ya bahwa betapa pentingnya identitas diri dari sebuah bangsa. Untuk itu Bapak dan Ibu, sangat penting bagi kita untuk kita benar-benar mengerti identitas kita, identitas sebagai warga negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu, identitas nasional itu saya sudah masuk dalam rangkuman ya. Identitas nasional itu dibentuk dari dua kata dasar yang tadi saya katakan, identitas dan nasional ya. Saya tidak perlu membacakan, Anda sudah tahu, Anda bisa membaca sendiri. Dan kedua, konteks pendidikan kewarganegaraan itu adalah identitas nasional yang lebih dekat, artinya jati diri, ciri, karakteristik, perasaan, keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan kita, bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional sebagai identitas bersama dari sebuah bangsa yang dibentuk dengan beberapa faktor seperti tadi ya, primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, kelembagaan. Dan identitas nasional Indonesia itu menunjukkan identitas yang sifatnya nasional. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu, kalau nasional bersifat dibuat, dibentuk, disepakati. Dan karena sebelumnya tuh sudah terdapat identitas suku bangsa di bangsa Indonesia. Artinya gini, Indonesia ini kan negara kepulauan yang banyak suku-suku bangsanya. Makanya perlu dibentuk dan dibuat kesepakatan bersama bahwa identitas nasional itu seperti ini. Kalau tidak, yang terjadi adalah identitas kesukuan bangsa itu yang lebih menonjol dibandingkan dengan identitas nasional Indonesia. Kemudian bendera negara Indonesia, bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan itu adalah identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang semuanya diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Dan secara historis, identitas nasional Indonesia itu ditandai dengan munculnya sebuah kesadaran dari rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa lain. Itu mulai dari tahun 1908 ya. Kemudian itu dari tahun 1908 itulah kita bangkit sebuah kesadaran bahwa kita harus merdeka, dan itu yang diperingati sebagai kebangkitan nasional sampai saat ini. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan tuh jauh sebelum kemerdekaan.
ada kongres kebudayaan, kongres bahasa, ya banyak peristiwa-peristiwa lain lah yang terkait ya dengan pembentukan identitas nasional ini. Jadi artinya pembentukan identitas nasional Indonesia ini memang seperti tadi didesain, dibentuk, sengaja disepakati melalui beberapa peristiwa seperti kongres, dan itu memberikan pengaruh yang positif terhadap membangun jati diri atau identitas nasional. Dan secara sosiologis, identitas nasional itu telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, penyinggungan budaya secara alamiah. Perjalanannya panjang menuju Indonesia merdeka melalui pembentukan yang intensif pasca kemerdekaan. Sampai saat inilah hal ini masih terjadi ya Bapak Ibu ya. Secara politis itu pembentukan identitas nasional Indonesia itu menjadi penciri pembangun jati diri bangsa Indonesia, yaitu apa saja. Kalau saya tanya identitas nasional Indonesia, Bapak Ibu bisa menyebutkan ya, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan. Oke. Dan warisan jenius yang tidak ternilai harganya yang dari founding fathers kita yaitu Pancasila. Pancasila ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Pancasila ini sebagai identitas nasional yang tidak hanya bersifat fisik seperti simbol saja, tetapi itu merupakan wujud non fisik ya, psikis kita, yaitu mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dari bangsa lain. Identitas nasional itu sangat penting bagi Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi keberlangsungan negara tersebut karena dapat mempersatukan juga negara-negara lain ya. Terus kemudian identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Nah, Bapak Ibu, inilah uraian dari bab 2. Kita akhiri sampai di sini dulu bab 2. Nanti Bapak Ibu kita akan berjumpa kembali dalam bab 3 ya. Dan tugas-tugas Anda akan dikomunikasikan lebih lanjut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.